Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam materi ketiga, masih transformator. Jadi, aplikasi transformator di mana aja gitu ya. Ini aplikasi trafo yang step up, step down ya. Aplikasinya di mana aja gitu. Jadi, transformator itu mengkonversi tegangan, arus, dan impedansi, tapi tidak mengkonversi daya ya. Jadi yang dikonversi itu, yang perlu teman-teman pahami, tegangan, arus, dan impedansi. Tetapi yang tidak bisa dikonversi itu adalah daya. Ingat, karena kan daya itu yang energinya nanti dikali waktu, daya dikali waktu, energi. Nah, di sini yang bisa kita pahami bahwa kalau untuk membedakan transformator step up dan step down itu bisa melalui tegangan dan arusnya, dan bisa juga dilihat dari lilitannya ya, N-nya. Kalau tadi lilitan di sekunder lebih banyak berarti dia step up. Kalau lilitannya lebih banyak di primer berarti step down. Nah, saya akan memberikan salah satu contoh gambar transformator yang digunakan untuk menurunkan dan menaikkan tegangan. Ini dipakai di sistem transmisi. Nah, ini teman-teman. Ini salah satunya yang digunakan di sistem transmisi. Jadi kayak gini yang saya bilang tadi ya. Teman-teman bisa lihat di sini dari 22 kV dinaikkan jadi 500 kV. Pak, ini menaikkan energi enggak? Enggak sama sekali. Kan ini tergantung dari jumlah lilitannya, rasio lilitannya tadi 22 kV naik jadi 500 kV. Habis itu dia diturunin lagi jadi 66 kV. Nih, jadi di step down jadi 60 kV, dinaikin jadi 500 kV. Ini jangan sampai salah pengertian ya. Yang dinaikin energinya Pak, bukan sama sekali. Yang dikonversi itu cuma arus, tegangan, dan impedansi. Daya tidak sama sekali. Dayanya sama intinya ya. Nah, dari industri itu diturunin lagi nih, diturunin nanti jadi dari 66 kV jadi 4.800 nih. Diturunin lagi nih. Nih, nih. Habis itu nanti diturunin lagi. Nih, jadi 220. Bayangin coba, dari 22 kV nyampe di kalian itu cuma 220 volt. Nih. Beda ya, ini kan kalau dikali ya, ini kan sama dengan 22 kali 1000 ya. Ini kan 22.000 volt, nyampe di kalian itu 220 volt. Pak, ini semuanya yang kita terima? Enggak, ini kan yang dibagi-bagi. Ada residen 1, residen 2, residen 3. Artinya konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Nah, teman-teman, pengurangan atau rugi-rugi di tegangan itu bisa kita cari nanti kan kayak gini ya, dayanya, rugi-ruginya itu di arusnya ya, ini kan turun. Nah, tegangannya ini kalau misalnya yang naik. Nah, bisa juga teman-teman nanti untuk mencari rugi-rugi yang hilang atau yang berkurang, pilos atau daya yang hilang, pilos itu sama dengan arus, ini yang turun ya, beban, kuadrat dikali dengan resistannya. Jadi kayak gini, jika tegangan meningkat pada transformator step up sebelum transmisi, ini sebenarnya bisa diperbaiki dengan daya yang sama, tetapi mengurangi dayanya, daya di jaringannya gitu. Jadi kayak gini, yang kanan ini 22 kV, dinaikin 500 ya. Ini kan naikin tegangan kan, 22 kV jadi 500 kV ini. Voltage-nya meningkat gitu. Nah, sama juga nanti kalau misalnya contohnya kayak gini, transformator itu meningkatkan tegangan dari 100 volt gitu ya. Tapi dia akan mengurangi beban, mengurangi arusnya 100 ampere. Berarti kan tegangan yang dihasilkan itu jadi kayak gini.
tegangan yang mau dinaikkan itu 100 volt. 100 volt. Tetapi beban nanti yang dikurangi itu 100 ampere. Jadi ini yang dinaikin, ini yang diturunin, berarti yang hilang berapa? Yang hilang berapa? Di jaringan, yaitu 10.000 watt atau 10 kilowatt. Nih, ini daya nih, daya yang mengalir tapi yang hilang itu. Sama juga nanti kalau tegangan apa trafo step down di lokal distribusinya itu atau di sini misalnya di sekitar area sini tuh itu nanti kita akan mencari nanti eh, kebalikannya ya nanti ya arusnya dinaikin dan lain-lainnya. Oke, ada beberapa macam transformator yang akan saya kasih ke kalian. Ini biar kalian tahu aja gitu ya. Biar nggak sebenarnya kalau misalnya jalan-jalan ya ke beberapa laboratorium di sini. Oke, coba ya. Oke, ini transformator pengendali di tengah ya. Dia sama rata di sini center tap transformator karena ada bagian tengah-tengahnya gitu. Sedangkan yang tiga-tiganya lagi yang contoh lain ya, ambilin di kalian dulu. Kenapa saya senang main transformator? Karena ini erat kaitannya sama ini loh, apa yang kalau kalian nonton film Transformer ya, sebenarnya ini hukum dasarnya gitu. Kenapa bisa Pak? Iya, karena dia nggak mengubah energinya, cuma mengubah tegangan sama arus gitu. Jadi kalau bisa mengendalikan arus dan tegangan itu sebenarnya banyak manfaatnya gitu. Jadi bisa digunakan di mana saja gitu ya. Oke. Nah, di sini teman-teman kita lihat sebenarnya autotransformator lilitannya sama ya. Lilitannya ada dua gitu ya. Di sini ada multi tap transformator. Artinya apa? Ini kan kalau dilihat jumlah lilitannya sama ya. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya arusnya dibanyakin dan tegangannya bisa step up, step down nih tergantung dari jumlah bebannya. Kalau ini multi tap transformer sebenarnya bisa jadi ini step down gitu ya. Ini step down karena banyak bebannya di sini. Nah, yang di sini adjustable transformer ini bisa diubah-ubah. Tapi yang terakhir nanti ini ada auto transformer, jadi dia langsung sendiri ya. Masing-masing sebenarnya ada center tap di sini. Jadi tergantung nanti mainnya itu di lilitannya gitu. Nah, makanya kemarin tuh saya bilang kita harus belajar rangkaian magnetik itu biar lebih paham sebenarnya tentang bentuk transformator. Nah, teman-teman sebenarnya di maksimum power transformator itu ada beberapa aturan ya Tiffany Norton. Kemarin teman-teman kan udah dapat ya. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita punya rangkaian dasar seperti ini kan impedansi sekunder ya. Anggaplah ini impedansi sekunder. Tapi kalau misalnya berhubung dengan primer, kalau diubah jadi Tiffany Norton, ini kan jadi ZL. Ini kan beban ya, load. Ini sekunder. Jadi kalau di rangkaian resisten loadnya itu sama dengan R Thevenin sama dengan R Norton. Artinya apa? Daya yang ada pada primer itu kalau maksimum power transfernya ya di rangkaian DC ya, di rangkaian DC ya. Ini kalau bisa terapung di DC ya. Itu sama sebenarnya rangkaian di beban sama rangkaian di sekunder. Oke. Jadi seperti itu. Artinya apa? Kalau misalnya bebannya sama nih, impedansi sama, artinya apa? Udah maksimum, karena yang diterima itu maksimum dari semuanya. Tapi kalau misalnya kita nyari untuk mencapai resistance atau nilai rasionya, kalau di keadaan maksimum ini, rasionya itu sama dengan impedansi beban per impedansi primer. Kenapa bukan sekunder? Karena udah dianggap sama. Itu kalau untuk maksimum power nih. Maksimum power transfer. Jadi itu yang digunakan, teman-teman. Pak,
ada nggak sih sebenarnya misalnya permasalahan yang harus diselesaikan dengan rasio ini? Ada contohnya. Jadi seperti ini teman-teman. Ini sebenarnya pengetahuan dasar aja ya. Kalau misalnya menyelesaikan beberapa kelas misalnya. Oke. Jadi tahu amplifier gitu ya. Dia itu sebenarnya udah berbentuk rangkaian ya. Dia udah punya lintasan sekunder nih, udah punya lintasan sekunder jadi kayak gini ya. Kita udah punya nih hambatan di sini amplifiernya, anggaplah dia 100 ohm, dia terhubung dengan arus bolak-balik ya, 220 volt ya, tegangan listrik di rumah ya. Nah, outputnya itu toanya, ini kan amplifier yang 100 ohm. Nih, toanya itu punya hambatan nih, atau apa pengeras suaranya itu ada hambatan sendiri, nilainya itu 4 ohm. 4 ohm gitu kan. Nah, bagaimana caranya daya yang ditransfer itu maksimum jika di sini kan kita tahu nih, ini kan kita tahu di sini kalau misalnya ZL-nya itu 4 ohm. Abaikan aja reaktansinya. Ini sedangkan ZLS-nya itu 100 ohm gitu kan. Nah, di sini kita akan cari rasionya dulu nih. Rasionya berapa sih rasionya dari primer dan sekunder ini? Kan tadi udah kita sorry ini bukan sekunder sih sebenarnya. Kalau misalnya kita ngecek ya. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya dua hubungan Thevenin Norton ini kita bisa ubah. Sekunder ini bisa jadi primer sendiri. Kenapa? Karena nggak sama kan? Nggak sama. Tadi kan aturannya kalau maksimum power transformer itu dia kan harusnya apa? ZL itu sama dengan ZSE ya. Impedansi sekunder sama dengan impedansi beban. Tapi di sini yang kita lihat ternyata berbeda. Jadi bisa kita ubah ini tuh jadi Z primer 100 ohm. Berarti rasio transformernya berarti ZL per ZP untuk mencapai nilai maksimumnya rasionya itu yang harus kita capai 4 dibagi 100 atau 1/25 itu sama dengan 0,2 atau 1/5 rasionya. Jadi impedansi kalau misalnya mau maksimum suara yang dihasilkan rasionya itu harus 1/5. Berapa jumlah lilitannya nanti primer dan ini harus rasionya harus 1/5. Speakernya akan menghasilkan suara maksimum gitu. Jadi kalau mau bikin ini rasionya lilitannya itu harus 1/5-nya gitu. Berapa banyak nanti lilitannya di sini, ini berapa gitu di primer dan sekundernya. Jadi seperti itu. Oke, ini aja dari pertemuan yang kedua video dari saya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman. Oke, nanti akan ada tugas yang akan saya kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.